Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Oke, hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius. Arti hadirmu, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk saya cekukan, bertahak. Sorry. Energi untuk Aquarius, arti hadirmu di Mei 2024. Semoga semua Aquarius dilimpahkan kebahagiaan, kedamaian, rasa sukacita, rasa gembira, rasa syukur dalam setiap detik perjalanannya. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Tidak resonate untuk semua Aquarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita akan lihat energi the truth dari dia. Kalau bisa bicara dari sisi terjujur. Sorry. Kalau bisa bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Okay. Clarify, my sweet darling angels, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. The truth, crosswatchers, Aquarius, and Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Ini deck pertama dia. You were the best thing in my life. Kamu yang terbaik dalam sejarah hidupku. Oke. Deck kedua. I look for you everywhere. Oh, aku lihat kamu di mana-mana. Berarti udah nggak bareng lagi atau gimana? Karena dia lihat kamu di mana-mana. Deck ketiga, di sini ada my life is not as together as it seems. Hidup saya tidak bersama seperti yang terlihat di sini. Oke? Jadi banyak sekali masa dia merasakan mungkin kehilangan kamu. Kalian udah separation atau masa jeda di sini. Okay. Bottom of the deck. Oh, just being near you is intoxicating. Dekat sama kamu itu sangat memabukkan. Oh, kamu seperti miras. Sangat memabukkan. Nyandu ya, deket sama kamu tuh candu. Oke. Candu asmara. Oh, salah ya. Clarify energy Aquarius. Clarify energy Aquarius. My sweet darling angels. Energy Aquarius. Clarify, my darling angels. My darling angels, clarify please. Aquarius, and Moon, Rising, and Venus. Energy May 2024. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oh, the thinking man. This is you. Your energy. Aquarius mode. Jadi kayak kamu pakai kemampuan kamu berpikir, berimajinasi,
Ya, ini overthinking, terlalu too much thinking. Mei mungkin jadi bulan yang penuh dengan berpikir. Banyak hal yang kamu pikirkan dan ini menguras banget pikiranmu. Bisa, mudah-mudahan ini pikiran kreativitas, mudah-mudahan ya. Kalau ini tentang menganalisa, lama-lama bisa jadi negatif. Kalau kamu menganalisa seseorang, ketika kita overthinking tentang sesuatu, kita akan mikir itu nanti lama-lama ada energi negatif atau energi devil yang akan masuk ke pikiran kita, dan kita akan mikirin yang jelek-jelek seseorang atau jelek-jelek situasi. Nanti masa depan kayak gimana, mulai mengkritisi, mulai takut. Nah, ini mungkin juga karena masa depan yang dipikirkan sangat detail, jadi yang lahir pasti ketakutan. Okay? Don't think too much, baby. Bottom of the deck, action, tindakan. Apa yang ada di pikiranmu itu menentukan tindakanmu. Ini kamu banget ya, masculine energy. Okay, baby? So, banyak tindakan yang lahir dari pikiranmu. Mudah-mudahan ini tentang pikiran kreativitas, bagaimana lebih produktif. Ya, mudah-mudahan ini pikiran positif. Clarify energy chakra wisdom for Aquarius. Clarify energy Aquarius. My darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Energy Aquarius and Moon Rising and Venus. Energy May 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Insecurity. Apa ketakutanmu? Apa yang membuat kamu insecure? Kamu bisa tulis di kolom komentar atau kamu bisa personal reading. Apa yang membuat kamu ngerasa insecure? Karena kamu mikir kebanyakan. The thinking man. Ini bulan Mei ya. Oke. Gak bisa kamu kendaliin apapun yang ingin kamu kendaliin. Oke. Kalau memang situasinya gak bisa diperjuangkan, itu berarti itu di luar kendali kamu. Hidup ini seperti adventures, ingat baik-baik. Kita tuh kayak lagi traveling. Di bumi ini kita tuh kayak lagi traveling. Kita jalan, kita ngelihat kanan kiri. Kita nggak boleh terlalu mendalami, menyelami. Kita nggak boleh terlalu attachment. Oke, itu bahaya. Nanti bakalan stuck. Nanti bakalan frustasi. Ya, kalau kita terlalu attachment, kita nggak mau jalan lagi, Nona. Aku pengen stay di sini aja. Nggak bisa. Pencipta kita turunin kita ke bumi itu kayak kita traveling, sayang. Kita nggak bisa genggam apapun selama-lamanya. Nggak bisa. Karena ini hanya traveling, adventure. Oke? Ini untuk bisa buat kita ngerasa damai. Coba kalau kita hanya melihat itu sebagai bagian dari bagian perjalanan kita. Ya, itu adalah bagian dari bagian kamu. Jalan untuk kamu nikmati. Tapi nggak bisa kamu miliki selama-lamanya. Karena nggak ada yang abadi ya, perjalanan kita ini hanya perjalanan. Supaya nggak ada ini rasa insecure di sini. Oke? Pokoknya kalau kita udah melekat pasti ada insecure. Bottom of the deck, recovery, pemulihan. The universe seperti membuka jalan. Setiap jalan yang kamu lewati itu ada pemulihan, recovery untuk diri kamu. Setidaknya untuk membuka mindset kamu, menambah knowledge kamu untuk melihat kehidupan. Ya, kalau pandangan kita terus-menerus berada pada pertumbuhan, pendewasaan dan kebijaksanaan, kita tuh bakalan lebih bisa ikhlas gitu, bisa lebih ringan aja. Oh, mungkin waktu gue udah selesai nih sama dia. Oke, sekarang gue jalani hidup gue. Kayak gitu. Jadi nggak boleh terlalu melekat. Ya, ada masa pemulihan recovery kamu butuhkan mungkin ya. Mungkin kamu butuhkan
recovery sendiri, terutama tentang pemulihan, recovery di pikiranmu, perlu mengosongkan pikiran. Kadang ada hal yang gak harus diperjuangkan atau diberi action atau effort di sini. Kadang kita ada masalah yang gak harus kita selesaikan. Masalah itu bisa diselesaikan dengan sendirinya, di waktunya. Ada memang kita harus menyelesaikan masalah itu, ada memang gak harus gitu loh. Oke? Clarify energy Aquarius Sun Moon Rising and Venus. Clarify energy May 2024. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, the Hermit. Oh, okay, 7 and 2. So, the Hermit energy, kamu udah sendiri sekarang. Kamu takut jatuh cinta, kamu takut sakit hati. Semua hal ada konsekuensi atau resikonya ya. Di sini the Hermit, kamu lihat lagi. Beberapa usia sudah semakin tua. Rasa beku hatinya. Ketika menoleh ke belakang, kok nggak ada orang yang mencintai saya. Itu karena kebanyakan mikir. Itu karena kebanyakan membangkitkan memori-memori. Makanya jadi punya insecure di sini. Habis aku suka trauma, Nona. Trauma kok suka? Gak harus nyukain trauma. Apa ya, gimana cara ngomongnya? Kalau banyak memori jelek, ya, banyak memori buruk yang terekam di alam bawah sadar kita jadi trauma. Karena setiap ketemu orang, pasti orang itu nyakitin kamu. Kamu harus bisa dengan imunitas ya, imunitas spiritual kamu, untuk membuat atau menciptakan memori yang manis. Ciptain sendiri. Ya. Jangan terlalu stuck dengan memori lama. Ya, memori lama yang menyakitkan, cepet-cepetlah cari tindakan untuk menggantinya dengan memori yang baru. Gimana? Kalau habis patah hati, liburan tempat kamu suka. Jadi nanti kalau keingat memori yang buruk, ada memori yang manis yang udah kamu ciptain. Oh, kemarin aku traveling ke sini deh, kayaknya di situ makanannya enak. Aku kemarin traveling di sini deh, kayaknya di situ pemandangannya cakep nih gitu. Oh, kemarin aku jalan di sini nih gitu. Ketemu sama orang ini gitu. Ternyata dia pinter ya. Kepikiran juga ya dia sama hal yang ini gitu. Jadi kalau banyak kita punya memori yang buruk ya, memori akibat luka-luka trauma, itu kita harus dengan kekuatan kita menciptakan. Ini free will ya. Jadi kayak kehendak kita, punya kehendak untuk menciptakan memori yang manis. Misalnya habis patah hati jalan-jalan sama mama, sama orang tua atau sama keluarga, liburan. Ya, banyak memori gitu jadinya. Oh, kemarin aku jalan sama mamaku nih ke sini nih gitu. Jadi ada memori manis yang ketika kamu merasa ingat dengan memori buruk, ini hati kamu sampai beku. Kamu udah ngerasa gak ada orang yang bisa mencintai kamu. Nah, ketika kamu terlalu tenggelam dengan memori buruk kamu, itu kamu manggil gini. Kalau kamu mikirnya gini ya, contoh, aduh gak ada orang baik yang beneran sayang nih sama aku, gak nemu-nemu gitu. Kenapa gak nemu-nemu? Karena kamu merekam itu. Rekaman itu kamu ulang lagi gitu. Kamu gak berusaha cepet-cepet ganti dengan memori yang manis gitu. Ya, oh ternyata nih gak ada orang baik gitu. Ketika kamu menganalisa dan kamu bilang itu gak ada orang yang baik, atau ada ucapan negatif yang kamu keluarkan akibat memori yang negatif itu kamu narik lagi dari alam semesta. Narik. Ini apa ya? Jadi ngomongin tentang energi ya. Jadi gini,
Kalau habis patah hati, pergilah kemana kek, sama kalau nggak nyaman sama orang lain, sama keluarga, itu paling enak, sama saudara, sama kakak, sama adik, atau kalau nggak sama ibu gitu. Jalan, entah keluar kota, entah jalan-jalan, itu jalan lah, nanti ada memorinya, itu ganti sama yang itu. Jadi ini memori buruk nih, aku nggak mau keinget terus, aku ganti, aku harus bikin memori yang manis nih. Aku mau pergi sama keluargaku, makan-makan misalnya, jalan gitu, ketemu ponakan aku gitu ya. Apalagi kalau kamu misalnya ya, kalau kamu jalan sama keluarga, kalau kamu single atau jomblowati, kamu jalan, kamu single, dan kamu terus bersama dengan keluarga kamu happy dengan keluarga kamu, itu energi tentang keluarga itu kamu tarik. Percaya deh, nanti kamu dapat pasangan tuh yang sayang sama keluarga, yang baik sama keluarga, punya family material. Itu energi saya. Jadi ini kayak kamu nih gini, kamu tuh nunggu seseorang yang beneran bisa bersama-sama, bertumbuh bersama, menabur bersama-sama. Tapi kamu gak ciptain memori di pikiran kamu. Ingat free will ya, kita punya kehendak bebas atau keputusan kita tuh mutlak di hadapan semesta. Mutlak dalam arti apa? Ketika banyak pikiran negatif, kita mutlak menarik energi negatif. Ketika kita punya banyak energi positif di pikiran kita, kita menarik energi positif di pikiran kita. Makanya kalau misalnya ada orang yang, kalau kamu aku harus dapat memori jelek nih, kamu habis ketemu orang itu negatif banget, toksik banget, cepet-cepet bikin memori baru, ganti memorinya. Memori buruk itu disimpan aja di alam bawah sadar, berkasnya ditutup sama file-file yang lain, file-file kebahagiaan kamu gitu. Ini memori kita nih kayak software gitu loh, kayak apa sih, RAM ya, yang nyimpan memori tuh kalau di komputer ya gitu. Ini karena di awal energi kamu overthinking, kamu jangan lagi narik rasa pesimis kamu, jadi beku hati kamu. Oke. Ada lagi tuh misalnya gue mau jalan-jalan sama ponakan gue, berenang gitu, yang kecil-kecil, pasti kan lucu, ketawa-tawa. Apalagi kalau kamu pengen punya anak, bikin memori banyak dengan anak-anak. Alam semesta ngerekamnya, oh kamu udah family material nih, mother father figures, dapet pasti. Iya sih, ini kamu sibuk membatasi doang gitu loh, ngebatasi, nggak mau ketemu lagi, tapi pikiran kamu tuh terus narik gitu. Gimana dong? Udah ya, ini penjelasannya terlalu dalam, nanti memorinya durasinya lama. Karena di sini nih gue baca tentang insecure, ini nggak bagus. Ini memori yang udah rekam dan dalam banget, ini rekamannya kuat, dan ini bakalan narik energi yang sama. Ini nih nggak usah buka tarot ya, nggak usah buka tarot. Ini saya udah tahu kalau resonate, lu bakalan dapat yang sama lagi kayak yang sebelumnya, karena lu nggak ciptain memori yang manis. Oke. Di sini ada the sun, Leo di sini. Oke. Terlihat jelas di sini. Dia seperti sudah berusaha untuk melepaskan kamu ya. Terlihat jelas di sini. Dan dia bisa melihat kamu dengan jelasnya. Dia tahu bagaimana perjuangan kamu untuk hubungan ini. Dia tahu bagaimana kamu berkorban untuk hubungan ini. Dia tahu bagaimana penaburanmu di hubungan dia sama kamu. Ya, di sini ada the judgment. Dia mulai sadar banyak tindakan keliru yang dia buat. Banyak hal yang dia berikan, dia tabur di hubungan dia dengan kamu tanpa karakter yang dewasa. Mungkin dia terlalu egois, mungkin dia terlalu otoriter, mungkin dia terlalu controlling gitu loh. Dia tahu, dia akhirnya paham bahwa dia banyak tindakan keliru selama bersama dengan kamu, terutama dengan Leo, Libra, Taurus di sini. Dia menjadi dewasa.
Dia bertumbuh menjadi dewasa di sini. Ketika kesadaran itu bangkit, ketika dia berubah, bermutasi menjadi sosok yang penuh dengan kesadaran, dia melihat bahwa kalian udah berpisah. Ini udah selesai, udah berpisah. Oke? Dia nggak tahu lagi gimana harus merubahnya. Yang dia tahu, kamulah sosok terbaik yang pernah dia jumpai dalam hidupnya. You were the best thing in my life. Kamu sejarah terbaik aku. Hal terbaik yang pernah dia punya dalam sejarah dia hidup di sini. Dan ketika ada kesadaran betapa perjuanganmu tidak pernah akan bisa ditemukan pada orang lain, di sini dia merasa seperti memori-memori memanggil dia untuk melihat kamu lagi, dan kamu di mana-mana. Alam bawah sadarnya seperti mengingatkan dia akan kamu terus-menerus. Waktu dulu dia bersama dan dia yang sekarang, dia sudah berubah. Oke? Dan memang kamu sangat bikin candu di sini. Kalau kamu cinta, kamu totalitas banget di sini. So, dia mencintai kamu lebih dari apa yang kamu lihat. Kamu mungkin hanya melihat memori buruknya, tapi kamu tenggelam di sana gitu. Ya. Jadi jangan sibuk ngebatasi. Aku ngebatasi diri, nggak mau sama dia. Ingat lagi, udah gue nggak mau lagi ketemu dia. Udah gue nggak mau inget-inget tentang dia. Semua barang-barang dia disingkirin. Betul sekali. Tapi kewajibanmu pada dirimu sendiri menggantikan memori yang pahit itu dengan memori yang manis, ya, agar tidak ketemu lagi sama orang-orang kayak gitu. Ya, kalau mau ketemu pasangan yang mencintai kamu, cintai dirimu. Kalau kamu mau ketemu dengan pasangan yang material, family material, sayangi keluargamu, sayangi orang tuamu. Kasih waktu untuk pergi bersama-sama keluarga, liburan bersama. Itu dapat pasti kayak gitu. Itu hukum tarik menarik. Jadi dalam tindakan, oke? Action, oke? Arti hadir kamu si Gemini di sini, oke? Dia merasa komunikasi sama kamu itu sangat-sangat nyangkut, sangat-sangat nyambung, gitu. Jelas banget. Kamu tuh apapun kamu bisa pecahkan masalahnya. Kamu smart, genuine, inovatif, oke? Cerdas, nyambung gitu ngomong sama kamu. Bukan hanya tentang cinta gitu, tapi tentang kehidupan, tentang apapun. Kayaknya kamu tuh kayak kamus dunia gitu. Kamu tahu apa yang harus gimana gitu. Dan akhirnya menjadi ada rasa cinta, the will energy, destiny, pelajaran kehidupan di sini. Jodoh, ya. Merasa beruntung bisa mendapatkan kamu. Ace of Wands, dia jatuh cinta dengan kamu. Beberapa mungkin dealing dengan single parents, beberapa mungkin dealing dengan seseorang yang udah punya pasangan di sini. Oke? Kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, dia merasa beruntung dapetin kamu. Kamu seperti buku kehidupan penuh dengan kamus kehidupan, ya, penuh dengan apapun pengetahuan yang dia butuhkan. Nyambung gitu ngomong sama kamu, asik diajak ngobrol, dan sangat berwawasan. Karena kalau kita bicara tentang the Hermit energy, ini energi light worker gitu, semuanya tercerahkan gitu dari kamu. Kamu seperti kesadaran yang menghampiri dia. Itu dia. So ada ketakutan kamu ketika terus berlanjut dan hubungan ini terjadi lagi. Kalau kamu dealing dengan seorang yang udah punya pasangan, dia lagi jatuh cinta berat ya sama kamu, lagi mabuk kepayang.
Bottom of the deck, Eight of Wands, shocking moment di sini, tiba-tiba ya. Dia datang tiba-tiba tapi situasinya tidak tepat, bisa dia udah punya pasangan, bisa kalian berbeda keyakinan, usia ya, culture, education, spirituality, bisa beda. Dua orang yang sangat berbeda. The Justice energy, energi Libra, situasi karma. Kalian sudah berpisah karena kamu tahu ini hubungan tidak akan berhasil. Eight of Pentacles di sini. Sekeras apapun kamu berjuang, ada beberapa Aquarius yang takut dengan karma situation. So kamu mulai membatasi diri nggak bertemu sama dia karena kamu tahu ketika hubungan ini diteruskan itu sangat impossible. Oke. Bisa ini tripartite ya. Ada anak antara kalian atau mungkin dealing dengan single parents. Oke. Atau single yang pernah menikah. Clarify. Ini dari Dreamcatcher. Clarify for Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Clarify. Energi Mei 2024. Clarify please. Thank you my sweetheart darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Communication. See? Terutama dengan Gemini. Oke. Connecting gitu loh. Kalian tuh dari ngobrol turun rasa cinta gitu. Beberapa ini Aquarius menahan diri karena ini kamu dealing dengan seorang yang udah punya pasangan. Jadi menurut kamu impossible. Bottom of the deck, people. Oke, banyak orang dalam hubungan kamu sama dia. Ada orang yang bicara buruk tentang kamu, ada orang yang bicara baik tentang kamu. Banyak orang dalam hubungan kalian. Banyak orang yang harus kamu pikirkan perasaannya. Oke. Dari Lightworker, clarify for Aquarius. My darling angels, clarify please. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Thank you. Thank you. Energy May 2024. Thank you, thank you, thank you. Five ray of intellectual knowledge, kecerdasan, pengetahuan. Oke. Ketika kita mengalami pencerahan, melihat dengan jernih di sini, kita menjadi cahaya untuk semua orang. Banyak langkah kita akan diikuti oleh orang lain karena energi itu akan menyebar ke semua orang yang kamu jumpai atau dimanapun kamu berada. Oke, so kamu banyak sekali ya orang di dalam circle kamu yang mengandalkan kamu, berharap dengan kamu. Banyak juga yang gak suka sama kamu. Kamu terlalu bersinar di sini, terutama kecerdasannya. Ini Aquarius, ini resonate Aquarius yang benar-benar dia tuh kayak kamus kehidupan gitu. Dia tuh tahu semuanya gitu, nggak ada yang dia nggak tahu gitu. Bottom of the deck, an invitation to connect. Oke, semuanya terkoneksi. Kita terkoneksi dengan alam semesta dan orang-orang. Kenal nggak kenal biasanya terkoneksi karena energi. Oke, so I don't know, ini juga biasanya ini ada mahkota kehidupan. Ya, ini diraih karena ada koneksi kita dengan orang lain dan kita bermanfaat untuk orang lain. Pengetahuan kita, kecerdasan kita mampu mengubah situasi, memajukan situasi menjadi arah yang lebih inovatif, lebih baik. Oke. So I hope, I wish everything will be good. Karena kamu cerdas, jadi kamu bisa lebih lagi untuk ngambil keputusan. Itu aja. Ini mungkin tidak resonate untuk semua. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.